Bersiaplah, pegangan yang kuat. Tamu tak diundang itu datang lagi. Sebuah gelembung besar perekonomian yang pecah tak terperih. Dalam waktu yang tak lama lagi, krisis ekonomi global, krisis energi, krisis pangan, market crash, resesi, seluruhnya itu telah mengintai di depan mata. Bubblenomics adalah sesuatu yang tidak dapat dielak, tidak dapat dihindari, tidak dapat dihalau. Sebuah bola salju yang menggelinding didorong oleh runyamnya, pongahnya, dan betapa keras kepalanya sistem ekonomi di dunia, tak peduli apapun penyebabnya. Sesungguhnya, krisis ekonomi adalah penyakit kronis yang tak pernah diobati, dan rasanya memang tidak ingin diobati. Sebuah siklus yang terus berulang bak lingkaran setan. Kali ini, kambing hitamnya adalah kondisi post-pandemic, ditambah perang yang memicu krisis energi dan kerusakan rantai pasok makanan, yang kemudian mendorong harga-harga komoditi naik tajam, berakibat pada kelangkaan pangan dan meradangnya daya beli masyarakat. Lalu terjadilah inflasi yang super tinggi. Saat ini, semua indikator ekonomi telah menunjukkan angka-angka yang mengkhawatirkan, mengindikasikan krisis global terbesar dalam sejarah akan segera terjadi. 2 tahun dilanda pandemi adalah waktu yang sulit, tapi tahun-tahun ini akan jauh lebih sulit. Kita ada di bibir jurang. Apa yang dapat kita lakukan? Bukan rahasia lagi, perekonomian dunia dibangun di atas fondasi yang rapuh. Dibentuk dari utang dan kredit yang digunakan secara serampangan, ditumbuhkan dari suku bunga yang kian mencekik, didorong oleh konsumsi berlebihan yang melampaui kemampuan. Dan alih-alih melunasinya, utang dan kredit justru terus bertumpuk menciptakan gelembung yang semakin hari semakin membesar. Maka pada level negara, untuk meningkatkan penerimaan dan membantu bayar utang, pajak kemudian ditingkatkan dan dikenakan pada apa saja yang memungkinkan. Di sisi lain, negara-negara dengan mata uang yang dominan terus mencetak uang-uang baru sebagai stimulus yang menciptakan efek domino yang menghancurkan perekonomian seisi dunia. Fenomena ini lantas melahirkan perampok ulung bernama inflasi yang memiskinkan masyarakat, melucuti daya beli kita dengan meroketnya harga kebutuhan hidup. Dalam rilis ekonomi terbaru, Amerika Serikat melaporkan rekor inflasi tertinggi selama 41 tahun sebesar 8,6% year on year pada Mei 2022. Ini sekaligus membuat tingkat inflasi Amerika Serikat tercatat selalu berada di atas 6% selama 6 bulan berturut-turut. Di tempat yang berbeda, puluhan negara lain di dunia telah berada di ambang resesi dan krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi yang dipicu oleh perang, utang, dan inflasi yang tidak terkendali. Right, we bought basically short 8.4 billion of credit default swaps related to mortgages or financial companies. And I was extremely confident in the outcome. Were your investors as confident? I know for sure that some of them thought I lost my mind. It's remarkable. There are investors who made tens of millions off this, and we're still pretty upset. Michael Burry adalah seorang investor dan fund manager yang pernah memprediksi market crash pada 2008 silam akibat subprime mortgage crisis di Amerika Serikat dan berhasil mendapat keuntungan pribadi lebih dari 100 miliar US dollar dari peristiwa tersebut di saat banyak orang lainnya begitu optimis dengan market. Kisahnya telah dibuat menjadi film berjudul The Big Short yang sangat populer. Burry yang sebelumnya juga pernah memprediksi terjadinya dot-com bubble di tahun 2001 telah memberikan prediksinya atas krisis lebih hebat yang akan terjadi di tahun 2022. Ia berpendapat, penurunan yang terjadi di market saham Amerika Serikat saat ini hanyalah permulaan dan akan terperosok lebih dari 50% lagi. Selain Burry, ada banyak investor terkenal lainnya yang juga memprediksi hal yang sama seperti Jeremy Grantham, Charlie Munger, dan Robert Kiyosaki. Lantas apa yang harus kita lakukan? Pandemi belum sepenuhnya berakhir, beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran COVID-19, bahkan masih melakukan lockdown. Kemudian terjadi gangguan supply chain yang dampaknya kemana-mana, belum lagi dunia yang dihantam perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan. Dan akhirnya inflasi global
meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global juga akan mengalami perlambatan. Inflasi saat ini kalau kita lihat, misalnya yang paling tinggi di Turki, sudah melompat ke angka 61,1%. Amerika yang biasanya di bawah 1% sekarang sudah 8,5%. Negara kita alhamdulillah masih masih berada di angka 2,6%. Ini yang harus bersama-sama kita perbaiki, kita pertahankan. Sehingga kita harus ada perencanaan yang baik, harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini. Kabar baiknya, kondisi perekonomian di negara kita masih cukup baik. Indeks keyakinan konsumen tercatat mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada bulan Mei 2022 sebesar 128,9. Indeks penjualan retail pada April 2022 juga tumbuh 16,5% secara month on month menjadi sebesar 239,2. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia kembali tercatat surplus pada April 2022 mencapai 7,56 miliar US dollar, di mana indikator ekspor pun mengalami surplus dengan nilai 27,32 miliar US dollar. Dan sama halnya dengan krisis di tahun 2008, jika tidak ada kejadian yang luar biasa ekstrim di tanah air, maka bisa jadi krisis global kali ini tidak akan terlalu berpengaruh signifikan di Indonesia. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, minyak goreng, BBM, harga cabai, dan tarif dasar listrik yang akan membebani masyarakat harus jadi konsentrasi utama. Tahun-tahun politik yang menyebalkan ke depan, serta proyek ibu kota negara yang memakan banyak anggaran juga harus betul-betul diatur secara bijaksana. Selain itu, kita tetap harus berhati-hati dan waspada. Kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan negara-negara Eropa secara agresif untuk menekan inflasi tentu saja akan melambatkan perekonomian yang pada akhirnya berimbas bagi negara kita. Dan percayalah, jika guncangan ekonomi dunia terjadi sedemikian besar sebagaimana yang diprediksi, maka mau tidak mau, itu akan berdampak kepada IHSG. Tapi dari sanalah, setiap investor dapat melihat sebuah peluang. Setiap krisis, selalu ada orang kaya baru yang dilahirkan dari bursa. Bagi para investor, market crash adalah waktu yang tepat untuk mencetak uang. Orang paling beruntung saat krisis adalah mereka yang mampu membeli di harga yang murah. Selain saham, peluang yang lain juga ada pada Bitcoin dan Ethereum yang sedang diskon besar-besaran. Kita akan melihat titik terendah tahunan yang baru pada aset-aset tersebut, lalu pantulan tajam yang akan terjadi begitu cepat meninggalkan mereka yang tidak siap. Perlu diketahui jika halving Bitcoin terbukti tak pernah gagal mengerek harganya ke bulan. Dan itu akan terjadi di tahun 2024. Well, tugas kita sekarang adalah memantau market, menyeimbangkan portofolio, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk dapat membeli secara maksimal ketika market berada di titik di mana semua orang telah terlihat begitu ketakutan. Tentu saja, saya menyarankan kamu untuk membeli lebih banyak saham dan reksadana, dan maksimum hanya 10% Bitcoin dan Ethereum di dalam portofoliomu. Kabar baiknya, sekarang kamu dapat melakukan investasi saham, reksadana, dan aset kripto sekaligus dalam satu aplikasi. Aset kripto kini sudah hadir di Ajaib, menjadikan Ajaib sebagai aplikasi pertama di Indonesia yang dapat digunakan untuk investasi saham, reksadana, dan aset kripto. Bebas ribet pastinya. Ajaib Kripto telah terdaftar dan diawasi oleh Bapeti, sehingga pasti aman buatmu. Lebih aman lagi karena Ajaib Kripto juga sudah dilindungi dengan CoinCover dan Fireblocks, platform pelindungan aset kripto dengan proteksi dan keamanan tingkat dunia. Daftar di Ajaib sekarang, download dan install aplikasinya. Jangan lupa, gunakan kode Ajaib Rianto. Saya, Rianto Astono.